Assalamualaikum Bu Susi. Waalaikumsalam Bu Sri. Gimana kabarnya? Baik Bu. Alhamdulillah. Hari ini saya senang sekali bertemu dengan Bu Susi untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching. Hari ini saya ingin memberikan dukungan yang penuh kepada Bu Susi. Selanjutnya, rubrik pertanyaan apa yang akan digunakan? Saya akan menggunakan alur Theta Bu, di mana urutannya ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab Bu. Saya akan berurut ini Bu. Bagian mana Bu yang ingin Anda fokuskan pada observasi? Saya berharap Ibu dapat memperhatikan cara saya meningkatkan kemampuan presensi aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna. Oh ya, saya catat ya Bu ya. Ya, Bagaimana menurut Bu Susi sejauh mana tingkat kemampuan Bu Susi dalam hal ini? saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing coaching dalam pembelajaran. Saya paham Bu. Apa harapan Bu Susi dari observasi kita hari ini? Saya berharap observasi ini memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, Bu. Khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Apakah sudah siap Bu untuk saya observasi? Sudah, Bu. Bu Sabrin, Ibu, monggo. Bolehkah saya minta waktunya sebentar? Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami tadi ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas. Baik, Bu Sabrin. Apa yang mau Ibu ceritakan tentang kejadian tadi? Begini Bu, saya baru saja mendapat teguran dari ibu kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat saya sedang mengajar. Ibu pengawas sepertinya tampak keberatan Bu ketika saya mengajar tanpa buku teks. Saya di sini mengajar memanfaatkan sumber-sumber belajar yang ada di sekitar sekolah. Nah, ketika diingatkan oleh ibu pengawas tersebut, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Ibu pengawas tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal ini kepada ibu kepala sekolah. Oh, begitu, Bu Sabrin. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Ibu tidak menggunakan buku teks? Sebenarnya tidak ada hambatan Bu. Ini hanya karena saya sudah terbiasa mengajar di kelas 1. Dan karena sudah terbiasa tersebut, materi yang saya ajarkan sudah saya kuasai semua. Apa kelebihan yang dirasakan Ibu saat tidak menggunakan buku teks? Jadi ketika saya tidak menggunakan buku teks, saya merasa lebih bebas dalam menyampaikan materi. Dan hal tersebut adalah sebagai implementasi saya dari metode belajar. Kalau boleh tahu, pada saat mengajar, Bu Sabrin menggunakan sumber belajar apa? Jadi ketika saya belajar, saya selalu menggunakan sumber-sumber belajar yang bervariasi. Di antaranya kadang saya memanfaatkan sumber belajar video pembelajaran dari YouTube, kadang saya mengambil video pembelajaran dari TikTok. Kemudian saya juga kadang memanfaatkan benda-benda konkret di lingkungan sekolah. Menurut Ibu, apakah menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid? Kalau saya pikir-pikir ya Bu, sebenarnya penggunaan buku teks ini tidak akan menghambat eksplorasi murid Bu. Bahkan kalau dipikir-pikir bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplorasi materi pembelajaran. Ya, saya setuju dengan Ibu. Semua bisa kita jadikan sumber belajar, Bu. Semakin banyak yang kita gunakan, maka semakin baik. Jadi, sekarang rencana Bu Sabrin untuk menyelesaikan masalah ini apa? Mungkin untuk rencana saya, yang pertama saya akan menghadap kepada ibu kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf saya karena telah membuat kecewa ibu pengawas. Dan memang kalau memungkinkan, saya akan bertemu langsung kepada ibu pengawas supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan. Apa yang akan Bu Sabrin sampaikan kepada Ibu pengawas?
Kira-kira saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar. Nah, salah satunya adalah buku teks. Supaya di sini tujuan pembelajarannya murid-murid dapat mengeksplorasi materi dengan berbeda. Wah, bagus sekali rencana Bu Sabri. Mudah-mudahan berhasil ya, Bu. Terima kasih ya Bu Puji. Kemudian apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini, Bu? Bu Puji, di sini saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan ketika belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Tanpa ada unsur paksaan, akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Wah, bagus sekali Bu Sabri. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan ya Bu ya. Terima kasih ya Bu Puji atas waktu yang diberikan kepada saya. Semoga kita semua dapat menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Ya Bu, amin. Bu Puji, kalau begitu saya tak pamit dulu, kebetulan tapi masih ada beberapa pekerjaan kantor yang belum saya selesaikan. Ya, silakan Bu Sabri. Terima kasih Bu Puji. Ya. Jalan ya Bu Puji. Ya. Baik Bu Puji, karena ini sudah selesai tadi melakukan coaching, saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching yang tadi. Bagaimana Bu Puji menilai performa dalam kompetensi tersebut? Saya merasa bahwa saya telah melakukan kompetensi itu, Bu. Saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur PPA. Apa yang membuat Bu Puji merasa demikian? Saya merasa telah mampu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik, Bu. Dari hasil pengamatan saya, Bu Puji memang telah melakukan perhatian penuh, fokus, dan juga dapat mengajukan pertanyaan berbobot yang sangat baik sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Bu Puji tentang hal ini? Saya sangat senang, Bu, mendengarnya. Terima kasih ya Bu Sri atas umpan baliknya untuk hari ini. Ya, sama-sama Bu. Namun ada beberapa aspek yang salah satunya yang pertama itu ketika melihat dari ekspresi Bu Puji masih terlihat kaku yang belum sesuai dengan standar. Kalau menurut Bu Puji bagaimana? Saya mengerti, Bu. Memang saya harus banyak berlatih ya Bu ya, karena biar saya bisa menjadi luwes dalam mengcoaching. Betul sekali Bu. Dari diskusi kita, apa langkah konkret yang akan dilakukan untuk meningkatkan performa di area ini? Saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif. Saya rasa itu adalah langkah yang baik Bu. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademi ya Bu. Ya. Yang terakhir, apa yang diperoleh dari proses kali ini? Saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang, Bu. Dan saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang diberikan. Dan saya setuju, mungkin